Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penentuan pH larutan asam dan pH larutan basa. Di video sebelumnya kalian sudah dapat menyaksikan tentang teori asam basa, pengertian asam basa, serta hubungan tetapan kesetimbangan air, kemudian Ka dan Kb atau tetapan ionisasi asam dan basa. Nah, yang paling penting di materi asam basa selain teori dan indikator asam basa, kalian juga harus mempelajari tentang pH larutan asam dan basa. Dan di sini ada beberapa contoh soal mengenai penentuan pH larutan asam maupun basa. Nah, kalian bisa lihat asam ini terbagi menjadi dua, ada yang asam kuat dan asam lemah. Asam kuat ini artinya asamnya terionisasi sempurna, sedangkan yang lemah hanya terionisasi sebagian. Untuk penentuan pH larutan asam dan asam lemah itu sama penentuan pH-nya. Hanya saja yang berbeda yaitu saat menentukan konsentrasi H+. Kita lihat di asam kuat yang sebelah kiri. Di sini konsentrasi H+ sama dengan M dikali V. M di sini adalah molaritas, satuannya molar. V-nya ini adalah valensi. Valensinya itu valensi asam. Nah, asam-asam kuat ini ada yang valensi asamnya 1 seperti HCl atau valensi asamnya 2 seperti H2SO4. Nah, untuk lebih mudahnya menentukan valensi asam, kalian tinggal lihat jumlah H+ yang terion gitu. Selanjutnya untuk menentukan pH dengan cara minus log konsentrasi H+. Nah, pada video sebelumnya juga sudah ada beberapa contoh soal ya, yang saya jelaskan sedikit tentang penentuan pH larutan. Kemudian asam lemah. Nah, untuk asam lemah kita menentukan konsentrasi H+-nya berbeda dari asam kuat. Kalau asam kuat itu molaritas langsung dikalikan valensi. Sedangkan asam lemah di sini ada tetapan ionisasi asamnya, yaitu Ka. Sehingga untuk menentukan konsentrasi H+ tinggal akar dari Ka dikali M, M-nya molaritas, atau bila di soal diketahui derajat disosiasinya, derajat ionisasinya yaitu konsentrasi H+ tinggal alfa dikalikan M. Nah, untuk penentuan pH sama seperti asam kuat yaitu minus log konsentrasi H+. Seperti itu. Nah, penentuan pH larutan untuk larutan asam ini tahapnya hanya 2 ya. Yang pertama menentukan H+, yang kedua menentukan pH. Sedangkan kalau kita geser ke penentuan pH larutan basa. Nah, pH larutan basa di sini bisa kalian lihat ada basa kuat, basa lemah. Nah, ini juga sama seperti asam kuat, asam lemah. Yang membedakan hanya penentuan OH-. Nah, untuk asam dan basa yang membedakan, pertama kalau asam penentuan H+ langsung ke pH. Kalau basa penentuan OH-, kemudian POH barulah ke pH. Basa kuat, konsentrasi OH-, molaritas dikali valensi. Ini keterangannya sama ya dengan yang asam. Kemudian mencari POH-nya dulu. POH-nya ini mencarinya sama dengan pH. Karena asam punyanya H+, maka namanya jadi langsung pH. Kemudian kalau basa kuat kita harus cari POH-nya dulu. POH yaitu minus logaritma kali OH- dan baru cari pH. 14 dikurang POH. Untuk basa lemah ini mirip dengan asam lemah. Konsentrasi OH-nya tinggal kita lihat caranya dengan konsentrasi H+ sama, bedanya di H+ ini Ka, sedangkan di OH- ini Kb. Nah, atau bila diketahui alfanya, konsentrasi OH- sama dengan alfa dikalikan M. Nah, ini biasanya keterangannya sudah ada di soal untuk nilai Kb maupun Ka. POH-nya minus log konsentrasi OH- sama dengan basa kuat. pH-nya tinggal 14 dikurang POH. 14 ini dari mana? Dari tetapan kesetimbangan air. Gitu. Kita lanjut lihat ke contoh soalnya.
Untuk soal yang pertama yaitu tentukan pH dari larutan HCl 0,1 m dan B larutan H2SO4 0,01 m. Nah, penyelesaiannya yang pertama soal A, HCl 0,01 m. Nah, HCl ini terionisasi menjadi H+ plus Cl-, di mana valensi asamnya sebesar 1. Oleh karena valensi asamnya sebesar 1, maka kalau kita kali konsentrasi HCl-nya langsung, hasilnya akan tetap sama dengan konsentrasi HCl. Di sini bisa kalian lihat konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi HCl, yaitu 0,01 m. Nah, 0,01 m ini kita ubah bentuknya menjadi 10 pangkat minus 2. Karena saya sebelumnya sudah bilang kalau pada penentuan pH larutan asam basa kita membiasakan penulisannya dalam bentuk 10 pangkat gitu. Nah, untuk yang asam pH-nya langsung aja minus log konsentrasi H+, jadi min log 10 pangkat min 2. Nah, pangkatnya ini yang ada di 10, pangkatnya ini akan turun ke depan. Jadi karena ada pengaruh dari perhitungan lognya, minus log 10 pangkat min 2. Jadi 2-nya maju ke depan. Maka pH sama dengan 2. Itu untuk pH HCl. Sekarang kita lihat yang H2SO4 di sini. H2SO4 0,01 m. Konsentrasi H+ molaritas dikali valensi. Nah, ini kita ubah ya bentuknya jadi pangkat 1, 2, 3. Maka 10 pangkat min 3 kali 2, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Ini baru konsentrasi H+. pH-nya tinggal min log H+, konsentrasi H+, yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 3. 3-nya yang sebagai pangkat turun ke depan. Nah, minus log 2, ini sisanya kalian tulis. 3-nya turun, sisanya tulis min log 2. Jadi 3 min log 2. Sampai sini saja menjawabnya juga sudah benar, tapi kalau kalian mau cari nilai log 2-nya itu juga boleh. Nanti hasilnya jadi angka tunggal. Gitu. Terus nomor 2, hitung pH larutan berikut. Ini tadi asam kuat ya soalnya. Kenapa asam kuat? Karena kalian bisa lihat, kalau di soal tidak ada nilai Ka-nya, berarti itu asamnya yang digunakan adalah asam kuat. Sedangkan soal yang B, di sini ada keterangan alfa ataupun Ka. Nah, biasanya kalau ada keterangan alfa ataupun Ka, ini adalah asam lemah. Tuh, HCOOH 0,1 m, alfanya 0,01. Nah, tadi kan di rumus konsentrasi H+ bisa penentuannya dengan menggunakan alfa. Maka M molaritasnya 0,1 kita ubah jadi 10 pangkat min 1 dikali alfa 0,01 diubah jadi 10 pangkat min 2, hasilnya jadi 10 pangkat minus 3. pH-nya min log konsentrasi H+ min log 10 pangkat min 3, 3-nya turun. Maka pH-nya sebesar 3. Kemudian yang terakhir CH3COH 0,05 m. Ka, di sini ada Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Pakai akar ya. Untuk yang Ka, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi atau molaritas CH3COH yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Sudah kita ubah bentuknya jadi pangkat. 1,8 kali 5, 9. 5 kali 10 pangkat min 5. Ingat, perpangkatan kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Min 5 tambah min 2 jadi min 7. Nah, pada saat keluar dari akar, kalian tinggal bagi 2 saja, karena ini akar pangkat dari 2. 9 keluar jadi 3, 7 keluar jadi 3,5. Kalau di sininya 8 berarti keluar jadi 4. Kalau di sininya 10 berarti keluar jadi min 5. Minusnya jangan lupa ya ikut. pH-nya min log konsentrasi H+, maka pH kita ubah min log 3 kali 10 pangkat min 3,5. 3,5-nya maju ke depan dikurang log 3. Nah, ini untuk perhitungan yang asam. Kita lihat yang basa. Nah, untuk perhitungan yang basa sebenarnya juga mirip ya sama yang asam. Kita lihat di sini, berapa pH larutan BaOH 2 kali 0,01 m. Nah, kalian bisa lihat OH 2 kali, berarti valensi basanya sebesar 2. Karena OH-nya ada 2 nanti yang terionisasi. Kalian bisa cek di reaksi ionisasi dari BaOH 2 kali. Kemudian
Untuk mencari pH larutan basa, nah ini masuknya ke larutan basa ya. OH- sama dengan M kali V. Kenapa BOH2 kita anggap sebagai basa? Karena di sini dia punya faktor OH-nya gitu. M-nya 0,001 kita ubah jadi 10 pangkat min 3 kali 2 kali 10 pangkat min 3. POH-nya min log OH-. Ingat kalau basa cari OH-, POH baru pH. Bukan OH- langsung ke pH ya. Jadi dia ada 3 tahap, beda dengan yang asam. POH sama dengan min log OH-, min log 2 kali 10 pangkat min 3, sama seperti asam tadi perhitungannya 3 turun kurang log 2. Nah ini belum selesai, ini belum pH. Nah pH-nya adalah 14 kurang POH. 14 ingat kita pakaiin kurung ya, 3 min log 2, 14 kurang 3 dulu, kurang yang depan yaitu 11. Minusnya masuk min, ketemu min jadi plus, jadi 11 plus log 2. Kemudian nomor 4, tentukan pH larutan NH3 0,1 M. Sini ada Kb. Yang atas basa kuat karena di soal tidak ada keterangan Kb, yang bawah adalah basa lemah karena ada keterangan Kb-nya. 1,8 kali 10 pangkat min 5. OH- konsentrasinya akar Kb kali M, Kb-nya masukkan kali M, 1,8 kali 10 pangkat min 6. Nah ini tadi saya bilang pangkatnya tinggal dibagi 2 jadi 10 pangkat min 3. 1,8 tinggal kalian cari akarnya berapa, yaitu 1,34. POH min log OH- min log 1,34 kali 10 pangkat min 3. 3 turun ke depan jadi 3 min log 1,34. Nah ini belum selesai pH. Ini baru POH, barulah kita cari pH di sini. 14 kurang POH. 14 kurang 3, 11. Minusnya masuk, min ketemu min jadi plus. Maka pH larutan asamnya sebesar pH larutan basa lemahnya sebesar 11 plus log 1,34. Tetap nilainya semakin kuat basanya, maka nilai pH-nya mendekati 14. Seperti ini, 11 plus log 2 sama 11 plus log 1,34, tetap besaran yang ini yang atas gitu. Jadi kalau misalkan basa pH-nya itu mendekati 7, justru basanya lemah. Kalau basa kuat dia itu nilainya mendekati 14. Begitu pula dengan asam. Asam kalau mendekati 7 itu asam lemah, sedangkan asam kalau mendekati 0 atau mendekati 1 itu artinya asamnya kuat. Jadi 7 itu pH-nya netral, untuk yang garam netral biasanya. Jadi ke kanan, ke 14 itu basa, ke kiri, ke 1 itu nilainya asam. Nah, sampai sini dulu penjelasan contoh soal dari penentuan pH larutan asam maupun basa. Apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA atau Google Classroom. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.